Selamat malam, selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, Saudara, selamat malam. Salam kenal ya. Ya, saya senang sekali hari ini saya terima kasih banget sama Bung Miki, nah, panggilan kita Bung Miki. Nah, dulu sudah lama kenal, tahun berapa ya? Udah cukup lama kita kenal dan lama nggak ketemu, ya kan? Kemudian ada pandemi dan ternyata Bung Miki bikin acara seperti ini. Dan saya bersyukur terima kasih diberikan kesempatan sama Bung Miki untuk boleh berbagi sharing-sharing kepada Bapak Ibu Saudara tempat ini. Nah, saya berharap apa yang saya sharingkan hari ini benar-benar membawa manfaat buat kita semua. Nah, nanti saya akan coba paparkan sedikit materi. Terus nanti ada sesi tanya jawab. Saya harapkan kita bisa interaksi lebih banyak karena makin banyak pertanyaannya itu makin seru ya gitu ya. Nah, yang enaknya dari era pandemi seperti ini, orang bilang blessing in disguise ya. Jadi kita bisa bikin sebuah event seperti ini belajar bareng-bareng yang pesertanya dari macam-macam. Karena saya pernah gitu, saya bicara di sini, pesertanya ada dari Amerika, ada yang dari Singapura, ada yang dari Australia gitu ya. Dari banyak negara bisa ikut bareng-bareng. Nah, kalau misalkan kita nggak seperti era sekarang, nggak ada pandemi, dan kita belum online, mungkin kita masih acara kumpul di satu kota tertentu. Dan tentunya kan kosnya lumayan gitu ya. Udah kosnya lumayan, belum transportasinya, belum kemudian bermacam-macam gitu. Tapi dengan adanya era pandemi ini ada satu yang baik, yang luar biasa. Dan yang saya syukurin adalah, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, era pandemi ini sebenarnya memberikan berkat buat kita semua. Sebuah berkah buat kita semua. Artinya apa? Ini adalah era di mana kita bisa belajar mengembangkan diri dengan sangat luar biasa di era seperti ini. Karena apa tujuannya? Saat nanti kita sudah melalui masa pandemi ini, kita bisa siap melejit lebih luar biasa. Banyak teman-teman saya yang waktu dulu sebelum masa pandemi ini, dia bilang, saya mau ambil nih MBA saya gitu ya, S2-nya dia. Tapi dia nggak punya waktu. Dengan adanya era pandemi, dia bisa ambil S2 secara online. Nah, luar biasa kan? Saya juga bersyukur di era pandemi ini, karena bisnis pekerjaan juga ada kena dampak juga. Akhirnya dulu kalau pekerjaan mesti dari pagi sampai malam, cukup sibuk. Sekarang lebih banyak waktunya juga di rumah gitu ya. Nah, sela-sela kosong ini saya gunakan untuk saya belajar. Jadi di 1,5 tahun ini aja saya udah ada banyak ambil beberapa sertifikasi. Jadi ini seru banget, sebuah berkat buat kita untuk kita upgrade diri. Nah, saya juga bersyukur Bapak Ibu Saudara malam hari ini gabung di sini. Ini juga ada kesempatan untuk Bapak Ibu semua untuk upgrade diri kita semua. Nah, izinkanlah saya di sini nggak mengajar, tapi saya berbagi sharingnya, karena saya melihat beberapa Bapak Ibu ini punya gelar akademisnya bahkan lebih dari saya nih. Waktu yang kemarin bahkan ada profesor itu ya. Nah, kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Kalaupun ada yang saya misalkan yang kurang tepat, tolong diperbaiki, ya kan. Bapak Ibu Saudara boleh setuju untuk tidak setuju juga boleh, ya kan. Jadi kita sama-sama belajar karena ini sebuah keilmuan yang ini saya dapatkan juga dari pengalaman saya praktek. Nah, tadi saya lupa belum perkenalan diri ya. Nama saya Adrian Luis. Jadi saya dilahirkan di kota Cirebon. Ya, saya lahir tahun 83 ya. Jadi mungkin lebih muda daripada Bapak Ibu semua ya. Saya lahir 83, saya kemudian mengambil S1 saya di BINUS tahun 2001. Saya ambil sebagai teknik informatika dan lulus sebagai salah satu cum laude di BINUS. Kemudian saya mulailah dari situ banyak melalang buana, saya bekerja dan akhirnya saya masuk ke dunia pengembangan diri. Dan sempat cukup aktif jadi di dunia training, dan akhirnya di 2017 saya mulai agak slow down dunia training karena saya mau menguji cobakan apa yang selama ini saya ajarkan kepada klien-klien saya. Jadi saya 2017 saya mulai mengurangi klien-klien, hanya yang dekat-dekat sama saya aja dan teman-teman saya yang saya berikan pelayanan coaching maupun training. Nah, kemudian di era pandemi ini ternyata banyak kebutuhan yang minta saya untuk mulai balik lagi, dan akhirnya saya mulai balik tapi belum seaktif yang seperti dulu karena saya ada sebuah bisnis juga yang harus saya kelola dan saya pimpin gitu. Nah, topik malam hari ini saya diminta oleh Bung Miki itu sharing, nah, tentang produk-produk yang saya launching gitu ya.
Nah, ini Bapak Ibu juga bisa mendapatkan secara free. Bentar, saya bisa sharing ya. Oke. Bentar ya. Saya share. Oke. Terlihat ya tampilan layar saya ya. Oke, jadi hari ini itu judulnya tentang namanya Intention Flow Activator. Jadi kiat bagaimana memaksimalkan potensi diri. Saya rindu sih teman-teman, Bapak Ibu semua, saudara ya. Karena saya mengamati banyak orang yang sudah bikin sebuah goal, goalnya bagus, keren, luar biasa, tetapi nggak tercapai-tercapai, nggak nyampe-nyampe. Nah, ini saya tertarik seperti itu. Karena saya juga pernah mengalami satu masa di mana saya punya bikin sebuah goal, tetapi saya mentok, nggak bisa mencapai itu. Sampai akhirnya saya belajar sesuatu, oh ternyata ada sesuatu yang kalau kita nggak menyadari dan nggak kita beresin, itu akan terus jadi penghambat kita. Kan saya percaya kalau Tuhan itu mau buat kita itu jadi orang yang maksimal. Tetapi seringkali karena kita punya hambatan, kita nggak jadi maksimal. Oke, ini mungkin nanti Bung Miki boleh bantu saya kasih timer, karena kalau pada saat saya lagi siasin begini, saya seringkali nggak bisa lihat jamnya jam berapa ya. Boleh dibantu nanti ya. Baik. Nah, jadi ini tentang intention flow activator ya. Kita akan belajar bareng-bareng. Nah, saya punya sebuah buku digital yang saya bagikan secara free buat Bapak Ibu Saudara semua, bisa di-download di Adrian Lewis _download ebook ya. Nah, materi ini nanti saya akan berikan kepada Bung Miki. Nanti mungkin Bapak Ibu yang ikut hari ini bisa dapat sharing handout-nya. Jadi biar nggak perlu capek-capek catat ya. Jadi kita punya gitu handout itu supaya kita bisa mengingatkan. Nah, waktu itu saya bikin tentang namanya buku digital tentang bebas dari hambatan mental. Nah, ini responnya cukup baik. Jadi saya menemukan bahwa banyak orang itu yang punya hambatan mental. Makanya gambarnya pikiran ada gembok ya, brain lock gitu. Nah, ini dari pengalaman saya intens secara praktek dimulai pandemi, kurang lebih sekitar 18 bulan, lebih dari 18 bulan, saya banyak memberikan terapi maupun konseling, konsultasi maupun juga coaching, dan ternyata banyak orang itu mengalami hambatan mental di dalam dirinya. Nah, selama hambatan mental di dalam diri seseorang itu nggak diberesin, itu yang terus-terus jadi penghambat. Nah, di dalam buku ini saya jelasin bahwa ada setidaknya 4 hambatan mental yang seringkali ditemukan di klien-klien saya. Ini yang paling umum. Sebenarnya ada lebih sih ya. Saya sebutkan hanya 4 karena 4 ini yang paling sering, yang banyak kali saya ketemu. Nah, gampang ya. Ada 4 ya. Yang pertama itu adalah rasa takut. Nah, ini artinya apa? Kita memang manusia diciptakan Tuhan punya rasa takut. Tetapi sayangnya karena pola asuh, pola didik, pola pengasuhan kita punya rasa takut tambahan yang kita pelajari secara sadar maupun tidak sadar. Contoh ya, takut yang namanya fobia. Fobia sama cicak. Nah, itu namanya ketakutan yang dipelajari secara tidak sadar. Nah, waktu dulu saya mikir, gak apa-apa lah orang fobia cicak atau fobia kecoa, ya kan? Gak apa-apa lah gitu ya. Ternyata setelah saya belajar di semenjak beberapa tahun terakhir dari 2017, saya menyadari seperti ini. Kita kan menggunakan otak yang sama, Bapak Ibu Saudara ya, untuk kita belajar, untuk kita bekerja, melakukan bisnis, untuk kita meeting, untuk kita apapun lakukan gitu. Nah, tentu saja otak yang sama ini kalau kena namanya sebuah virus kayak tadi namanya fobia. Nah, dulu kita pikir gak apa-apa ini. Ternyata ada dampaknya. Loh, kok bisa gitu ya? Nah, ini sebuah kisah nyata ya. Saya pernah melakukan sebuah terapi kepada seorang anak muda. Dia mengalami karir yang mentok. Selalu udah pindah tempat ini, kerja 2 tahun mentok gitu. Pindah lagi mentok di situ. Dia bingung, ketemu sama saya satu ketika.
di ruang sesi terapi secara online. Yang ngobrol sama saya, "Kak, aku nih kenapa ya punya karir mentok ya? Kok nggak bisa ada terobosan ya? Bisa gini, gini, gini." Dan selalu, nah ini perhatikan baik-baik ya, polanya terulang. Ada sesuatu yang terulang. Sama yang membuatkan dia akhirnya dia mentok. Nah, singkat cerita, saya ngobrol-ngobrol sama dia dan ketemu kalau dia ternyata punya fobia sama cicak. Nah, sesi pertama saya berikan waktu itu saya dalam satu buah sesi saya berikan sesi terapi untuk menyembuhkan fobia cicak. Dan terjadi luar biasa. Kita pikir fobianya cicak, takut sama cicak, is okay gitu ya. Ternyata apa yang terjadi? Waktu saya melakukan terapi kepada dia, saya menemukan bahwa dia pernah di satu ketika di masa kecilnya, waktu itu sebelum dia fobia cicak, dia suatu ketika pernah dibentak-bentak oleh orang tuanya dia dan menimbulkan trauma, dan trauma itu berwujud dalam bentuk fobia cicak. Dan ini ternyata menjadi akar masalah penyebab kenapa dia nggak bisa dipromosikan, mentok di karirnya dia. Setelah di terapi, wah, sekarang dia udah luar biasa nih, anak muda ini ya. Dia sekarang kerja di perusahaan yang lumayan bergengsi, jauh lebih baik dibanding dulu. Semuanya change different. Kehidupannya pun jauh lebih baik. Secara income, secara pendapatan lebih oke. Terus waktu kerjanya pun sesuai yang dia mau. Benar-benar pokoknya dream job lah yang dia inginkan. Dan dia sangat-sangat antusias banget. Dia bilang, Kak, bilang sama saya, Kak Adrian, it's amazing ya. Saya bilang, ya itu anugerah Tuhan untuk kamu. Saya bilang, banyak-banyak bersyukur. Nah, seperti itu. Kita seringkali mikir, gak apa-apa lah ini sekitar fobia gitu. Ada teman saya lagi, yang fobia, ini namanya alergi. Alergi makan udang. Nah, ini psikis ya. Nah, waktu kita terapi, bisa sembuh. Nah, ingat juga ya, bukan berarti pada saat kita terapi, misalkan dia alergi udang. Setelah terapi jadi suka banget makan udang. Enggak. Jadi dikembalikan kepada kondisi mula-mulanya. Kondisi namanya orang bilang adalah cetak biru, blueprint yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi kita dikembalikan ke namanya hal yang sebagaimana mestinya. Jadi kita nggak takut berlebihan. Ya kan? Alergi itu termasuk salah satu namanya ketakutan. Itu juga unik ceritanya, kalau digali-gali ya. Macam-macam saya punya cerita-cerita, kalau begini bisa bersesi kan saya. Pernah ada saya menterapi orang fobia sama apa? Sama uang logam. Unik ya. Fobia sama bentuk bulat, macam-macam gitu ya. Terapi bermacam-macam. Bahkan yang terakhir yang cukup heboh, saya menangani ada kasus, apalagi waktu kemarin pas masa PPKM darurat, ini ada pas saya cek, karena ini ya, cara bedakan ini mental atau enggak, masalah mental atau bukan, adalah nanya kepada dokter. Kalau dokter bilang, hasil analisa, setelah dicek lab segala macam, dibilang, oh, kamu ini sehat, nggak apa-apa. Kamu mesti jaga pikiran ya. Nah, ingat ya, kamu mesti jaga pikiran ya. Jangan stres-stres. Nah, itu berarti kita punya masalah di sisi kesehatan mental. Nah, saya menangani ada satu klien, ini kasusnya cukup unik. Dia seorang ibu, dia ketergantungan sama oksigen. Jadi kemana-mana masih bawa tabung oksigen. Dia takut panik, kalau panik dikit langsung sesak nafas dan butuh tabung oksigen. Apalagi COVID, wah paniknya luar biasa lagi. Dan waktu saya terapi dia di salah satu sesi, saya menemukan bahwa dia ternyata adalah korban KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, oleh suaminya. Dan dia menikah sekarang ada suami yang ketiga. Dan yang menarik, suami pertama melakukan KDRT yang sama, suami kedua juga sama, yang ketiga juga sama. Dan yang ketiga juga meninggal juga. Pola berulang ya. Nah, ternyata penyebabnya dia sesak nafas itu karena perasaan dilukai. Akhirnya waktu itu dia melepaskan masalahnya itu, dan dia sampai sekarang hari ini, saya masukkan kabar dia, bilang, wah Pak, kebetulan dia Muslim ya, Alhamdulillah Pak, sekarang saya udah nggak tergantung lagi sama oksigen. Terus sekarang saya bisa tidur dengan nyenyak banget. Dulunya susah Pak mau tidur Pak.
Sekarang bisa tekan plong, enak banget. Wow, saya bilang itu nggak ternilai ya, saya bilang deh. Jadi seperti itu. Kita pertama yang tadi adalah namanya rasa takut. Nah, ini hambatan mental ya. Yang kedua adalah namanya perasaan malu. Nah, banyak kan ketemu nih ya orang-orang nih, teman-teman saya nih, saya banyak melakukan coaching pada mereka. Lulusan S2, kampusnya bergengsi, tapi merasa malu menawarkan dirinya dia, promosikan. Akhirnya sedih juga. Dia harusnya dibayar itu lebih baik, tapi karena merasa malu, merasa nggak layak, akhirnya hidupnya merana. Kadang juga sedih. Nah, ini juga terjangkit ya perasaan malu. Takut, malu. Kemudian berikutnya lagi adalah rasa malas. Nah, ini juga. Kalau kita sering gamut lakukan sesuatu, mut-mutan, malas gitu ya. Ini juga bahaya nih. Jadi hambatan mental juga. Jadi takut, malas, malu ya kan. Ini bisa jadi penghalang-penghalang terbesar. Nah, saya di buku ini, nanti silakan Bapak Ibu download, itu saya sedikit banyak jabarkan. Dan saya akan berikan juga bagaimana cara teknik untuk kita melepaskan hambatan mentalnya. Kalau sederhana, itu bisa. Tapi kalau case yang berat, ya tentunya kita perlu namanya sesi terapi secara khusus, karena kita perlu menggali akar masalahnya ada di mana. Ya. Nah, jadi itu waktu sekitar 1-2 bulan yang lalu, saya bahas tentang namanya bebas dari hambatan mental. Nah, setelah dari sini, terus kan banyak nih, saya kan banyak memberikan sharing seperti ini, ya kan di beberapa tempat gitu ya. Sebagian secara free karena memang saya ternyata memang berbagi gitu ya, berbagi free, terus juga pengen menolong teman-teman dari masyarakat Indonesia supaya bebas dari hambatan mental. Kemudian orang nanya, banyak yang nanya, habis ini next-nya apa ya? Terus banyak yang bilang, tolong dong dibikin sebuah produk program self coaching karena saya menyadari nggak semua orang punya waktu dan punya biaya budget untuk coaching karena cukup mahal, ya kan? Terus bilang bisa nggak ya ada program self coaching mandiri yang kira-kira kita bisa ikutin, ya kan? Dan saya cukup bergumul nih, Bapak Ibu ya, saudara ya. Asalnya saya mau menggratiskan program ini. Kemudian saya banyak ngobrol dengan guru-guru saya, mentor-mentor saya. Dan dia bilang, sebelum program ini di-launching, kita tes ke beberapa orang. Saya kirim ke beberapa orang. Orang ini saya berikan secara free, ya kan? Dan ternyata apa? Sedih karena kita kasih secara free, akhirnya ya udah, dia udah punya, dapat, nggak dikerjakan tugasnya. Nah, jadi akhirnya guru saya bilang ini, mendingan dicas, tapi dicasnya yang ideal, yang kira-kira terjangkau, yang bisa kita terjangkau supaya orang karena ada bayar akhirnya kan ikut mau nggak mau mengerjakan. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu benar-benar membutuhkan sekali dan Bapak Ibu benar-benar susah banget secara finansial, saya akan kasih Bapak Ibu secara free, ya kan? Yang Bapak Ibu mesti jujur ya kan, karena ini bukan sama saya, ya kan, semua balik lagi kepada Tuhan ya. Jadi saya pun yang saya dapatkan dari hasil penjualan ini pun saya buat tolong orang-orang yang lain juga. Jadi kita semua sama-sama saling berbagi. Jadi ada biaya sini untuk seperti ini yang produk yang nanti saya jelasin ini itu tujuannya adalah supaya Pak, supaya kita punya komitmen sih ya. Sama kayak kita sekolah gitu. Kita sekolah kalau kita bayar kan kita akan lebih serius gitu ya. Tujuannya seperti itu. Nah, produk terbaru saya ini judulnya ada Intention Flow Activator. Nah, ini ada sebuah kit untuk kita memaksimalkan potensi diri. Nah, kita mulai dari seperti ini. Ini adalah program coaching, self coaching. Saya belajar coaching ini cukup panjang, bertahun-tahun. Dari mulai tahun 2010 saya belajar tentang coaching. Dari banyak guru, banyak ini, dan saya investasi udah lumayan duitnya saya belajar seperti ini. Gak murah Bapak Ibu, Saudara ya. Saya belajar sampai suatu ketika saya menemukan bahwa coaching ini secara sederhana itu seperti ini. Jadi coaching itu ada namanya KS, kondisi saat ini, sama ada namanya KD, kondisi yang dituju. Jadi program coaching adalah
kita harus mengetahui kondisi sekarang kita di mana. Kemudian apa yang mau kita tuju, tujuannya. Nah, coaching itu apa? Perjalanan dari kondisi saat ini kepada kondisi yang dituju. Nah, ini seperti ini, ya, bergerak. Nah, karena apa? Gini sejarahnya. Coaching itu berasal dari Hungaria, bahasa Hungaria. Ada sebuah desa namanya Desa Koci. Nah, Desa Koci itu adalah desa pengrajin kereta kuda. Dari situlah muncul bahasa asal mula coaching. Jadi coaching itu menemani perjalanan. Kalau di sesi-sesi coaching profesional, saya sebagai seorang coach, saya akan menemani klien saya. Nah, saya pernah ngobrol sama guru saya. Guru saya punya tarifnya luar biasa. Dia 1 kali sesi, dia minta tarif itu bayarnya 10 juta. Di Indonesia. Itu masih murah. Gurunya saya lagi, saya pernah belajar. Saya di Amerika, 1 kali sesi bayarnya 1 juta US dollar. Harganya amazing ya. Ada sesuatu, kenapa menentukan harga seperti itu. Jadi, guru saya dibilang gini, saya itu seringkali dulu memberikan coaching secara murah dan gratis. Ternyata orang nggak berubah. Akhirnya dia mau orang-orang dapat hasil. Bahkan guru saya ini dibilangin, kalau syarat mau ketemu coach yang sama dia one on one personal, bukan di kelas sesi berbayar ya, adalah 2 syarat. Yang pertama, kamu harus punya uang 1 juta US dollar per 1 sesi. Yang kedua, kamu harus sungguh-sungguh mau berubah. Nah, kira-kira kalau ketemu guru saya ini, pasti berubah kan? Jelas. Satu, nggak punya 1 juta, minggir. Yang kedua, sudah punya uangnya. Yang kedua, nggak sungguh-sungguh niat, juga suruh minggir. Makanya pasti orangnya berubah. Dan bahkan guru saya ini dibilang ini, kalau sampai, kan kita ada sesi misalkan bayar di kontrak gitu ya, 10 kali pertemuan ya. Kamu 4 kali sesi, kamu nggak mengerjakan tugasnya, sorry to say ya, kamu saya pecat jadi klien. Dan selamanya kamu nggak akan pernah bisa coaching lagi sama siapapun organisasi saya. Jadi dia sangat tegas. Tujuannya apa? Karena banyak orang datang sesi coaching, aduh saya mau coba-coba deh. Nah, kalau saya mau coba-coba, ini nggak kuat. Akhirnya coachingnya nggak efektif. Akhirnya apa? Satu, dia buang-buang waktu, buang-buang uang. Bagi coachnya juga sama, buang waktu juga. Memang sih beberapa coach yang kadang-kala hanya fokus yang money oriented, hanya sekedar uang, ya udah, ya nggak apa-apa deh, apa saya dapat uangnya lah. Dia berubah nggak berubah urusan dia. Tapi kalau kita yang belajar, kan kadang kita punya namanya beban mental, ya, beban moral, ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saya juga sama karena belajar seperti ini. Orang yang saya akan melakukan terapi maupun coaching, kalau saya berikan PR, dia nggak mengerjakan, ya sorry itu saya akan stop dia, terminate. Kenapa? Karena sayang, dia buang-buang dia punya itu. Tapi saya juga memberikan sebuah reward. Kalau dia coaching sama saya di sesi coaching profesional seperti ini, yang profesional, dia sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, saya kembalikan cashback kepada dia sebagai reward. Jadi semua mesti ada seperti itunya. Supaya orang juga sungguh-sungguh ya untuk namanya berubah. Karena kebahagiaan tersendiri bagi saya sebagai seorang coach adalah kalau lihat klien saya adalah perubahan. Karena apa? Kita kan alat yang Tuhan. Kita dipakai Tuhan untuk kita memberkati orang supaya orang lebih baik, mencapai potensi maksimalnya. Nah, ini namanya coaching. Sampai saat ini semua jelas ya. Kondisi saat ini kepada kondisi yang dituju. Nah, coaching ini cukup populer. Saya pertama kali belajar coaching, ini waktu pertama itu adalah saya ambil program coaching dari SMI. SMI itu dari Success Motivation Institute, yang sekarang berubah jadi Success Motivation International. Namanya adalah, pemiliknya adalah Paul G. Meyer. Nah, ini saya ada bukunya nih. Sebentar ya, saya tunjukin ya. Nah, ini ada bukunya, Paul G. Meyer. Jadi ini adalah pertama kali saya ambil program coaching. Nah, ini Paul G. Meyer. Wajahnya seperti ini. Ini sayang modulnya semua bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesianya, dan pernah beberapa bukunya diterjemahkan ke Indonesia. Nah, ini Paul G. Meyer.
Ya, mungkin banyak orang nggak kenal siapa ya Paul G. Meyer, tapi pasti semua orang kenal sama murid-muridnya. Kalau teman-teman Bapak Ibu Saudara yang sedang belajar, pernah dengar dong namanya John C. Maxwell, Bapak Kepemimpinan. Beliau itu di-coach langsung oleh Pak Paul G. Meyer. Jadi waktu dia kan ikut sekolah seminar ya, STT kalau sekarang bilang ya. Dia waktu STT itu dia bingung, ketemu Paul G. Meyer. Saya ke depan ini mau apa ya? Saya nggak ngerti mau seperti apa. Akhirnya dibimbing melalui sesi coaching, dan akhirnya ditemukan bahwa dia panggilannya ada menjadi seorang leadership. Dan akhirnya dia menjadi seorang pakar leadership di dunia. Nah, buat teman-teman Bapak Ibu Saudara yang Kristiani, mungkin ada yang pernah tahu namanya ini, John Edmund Haggai. Nah, fotonya seperti ini. Nah, ini beberapa hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang senior berkesempatan diundang di Haggai Institute, belajar kepemimpinan di Hawaii. Itu sekitar 1 bulan ya di Hawaii. Nah, John Edmund Haggai juga adalah murid dari Paul G. Meyer. Jadi orang ini orang luar biasa. Dianya sendiri nggak terkenal, tapi murid-muridnya sangat dikenal semua. Untuk Bapak Saudara yang pernah dengar sebuah perusahaan multi level atau network marketing namanya Amway. Nah, Amway juga Rich DeVos itu juga di-coaching oleh Paul G. Meyer ini. Dan banyak sekali ada atlet segala macam yang di-coaching oleh Paul G. Meyer. Dan Paul G. Meyer saya belajar dari sejarah hidupnya dia luar biasa. Dia punya sebuah cerita bahwa Pak, waktu dia meninggal, dia tidak akan mewariskan 1 peser pun, $1 pun kepada anak-anak dia. Dia bilang apa? Anak-anaknya dia akan berikan edukasi yang terbaik, dan dia ditemukan bagaimana potensi maksimalnya. Setelah itu dia silakan. Gak harus menjadi sama seperti dia. Jadi bilang apa? Paul G. Meyer mengawali karirnya sebagai seorang agen asuransi. Kemudian dia karena senang pengembangan diri, dia punya guru-guru juga di masanya dia. Ada Napoleon Hill, ya kan, dan segala macamnya. Dia belajar dari mereka ini. Kemudian dia terjun ke dalam dunia coaching salah satunya. Dan dia punya bisnis yang lain. Dan waktu dia meninggal, warisannya 50% diberikan kepada istrinya, dan 50% semua disumbangkan untuk amal. Dan anak-anak satu pun tidak ada yang memegang menjadi pemimpin dalam pada bisnis yang dia punya. Semua punya bisnisnya masing-masing, sesuai yang dia inginkan. Luar biasa. Jadi, dari Paul G. Meyer saya belajar tentang banyak life value. Nah ini, kalau beberapa coach Paul G. Meyer, SMA pasti punya buku ini. Nah ini buku histori sejarah. Orangnya sudah meninggal, ini kenang-kenangan waktu saya menjadi seorang coach dari beliau ya. Nah, ini pertama kali saya belajar namanya di dunia coaching. Nah, kemudian dari situ saya belajar bermacam-macam teknik coaching lagi, dan yang paling mengubahkan saya berikutnya adalah saya belajar dari namanya salah satu gurunya, saya nggak belajar langsung, dari muridnya, namanya adalah Marilyn Atkinson. Nah, Marilyn Atkinson itu adalah juga murid. Kalau Bapak Ibu Saudara yang mungkin psikolog pernah dengar salah satu namanya dunia hipnoterapis, ada namanya Milton Erickson. Nah, Milton Erickson itu di akhir-akhir hidupnya dia mengajarkan coaching, nggak hanya terapi. Makanya dia punya Ericksonian coach ya. Nah, dari situ namanya keluar istilah namanya solution focus coaching. Jadi coaching yang berfokus kepada solusi. Jadi pada saat sesi coaching, ditemukan adalah solusi, bukan fokus kepada masalah. Contohnya begini. Nah, ini saya menarik. Saya belajar dari Marilyn Atkinson ini. Seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini Bapak Ibu Saudara ada sebagai seorang pemimpin, entah di kantor sebagai which is manager, senior manager, atau mungkin di sini saya lihat ada beberapa hamba Tuhan ya, pendeta, misalkan jadi pemimpin gereja. Nah, kita kan seringkali di Indonesia menghadapi adalah
karyawan atau staff yang datang terlambat. Nah, dulu saya waktu belum belajar solution focus coaching, saya juga sama. Waktu saya memimpin anak buah saya nanya gini, kenapa kamu terlambat ya? Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, pertanyaan mengapa itu menurut Merrill Atkinson itu pasti menimbulkan jawaban adalah satu, mencari alasan, dua, mencari hal yang bisa disalahkan, tiga, mencari pembenaran. Saya ulang ya, cari yang bisa disalahkan, cari alasan, dan yang ketiga cari pembenaran. Nah, jawabannya gini, saya punya staff datang telat. Contoh driver saya datang telat. Dulu waktu saya belum belajar ini, saya nanya, kenapa kamu telat? Iya Pak, wajar lah Pak. Ini waktu dulu di Jakarta ya. Bapak masa nggak tahu sih Pak? Jakarta kan macet Pak. Ya wajar Pak saya telat. Saya telat 5 menit kok Pak, nggak apa-apa ya Pak ya. Dulu kadang-kadang kesal sendiri begitu ya. Ada lagi bilang, saya waktu itu nanyakan, kok kamu telat ya? Aduh Pak, ya kan? Ini kondisinya nggak mungkin kan Pak. Saya jadi telat nih Pak, telat bangun Pak. Karena kemarin malam Pak, ada pertandingan bola Pak. Bagus banget Pak. Jadi saya akhirnya tidurnya kemalaman Pak. Jadi telat bangun deh Pak. Ya kan? Mencari yang bisa disalahkan, mencari alasan. Bahkan yang lebih parah, mulai dari dia cari pembenaran. Pak, itu loh Pak, teman saya di perusahaan lain Pak, datang telat-telat. Tapi bisa tetap berprestasi kok Pak. Mencari pembenaran. Nah itu dia. Dulu saya nggak ngerti. Akhirnya apa? Sebagai pemimpin, kadang kesal sendiri. Nah kan bahaya juga ya kalau kita kesal sendiri. Lama-lama kan bisa jadi sakit penyakit juga ya. Gitu. Nah, saya belajar tentang seri coaching ini. Diajarin oleh Marilyn Atkinson seperti ini. Kalau ketemu masalah, jangan tanya kenapa. Bagi Marilyn Atkinson, itu perangan haram. Kenapa kamu punya masalah ini? Tapi dirubah. Contoh ya, kan dia telat, misalkan kita punya staff ya, kita punya tim telat. Jangan nanya kenapa kamu telat. Kita tanya, bagaimana caranya? Nah, supaya kamu mulai besok datang 5 menit lebih awal dari jam masuk kita. Nah, langsung deh ketemu dia idenya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita follow up di situ. Dan ini sangat-sangat powerful. Orang-orang itu akhirnya dia datangnya on time. Lebih awal. Gitu. Sama juga, kalau Bapak Ibu Saudara di sini punya pemimpin, sebagai seorang pemimpin, kan kadang kita kan pengen nih ya, kita punya tim yang senang belajar, upgrade diri, baca buku. Kalau saya punya staff, saya membekali mereka untuk saya suruh mereka baca buku. Ada beberapa buku yang mereka wajib baca. Kenapa? Karena kalau mereka hari ini sebagai staff saya, itu adalah tanggung jawab saya. Berarti saya juga wajib mengembangkan dia. Jangan sampai setelah dia nggak sama saya lagi, dia merasa, ya kayak saya kerja sama Bapak, habis waktu doang ya. Gaji sih digaji, tapi saya nggak bertumbuh. Nah, sedih. Apalagi saya sebagai seorang coach. Jadi saya minta mereka untuk baca buku. Beberapa awalnya komplain. Aduh Pak, nggak punya waktu buat baca buku. Udah kerja, udah capek. Capek baca buku. Nah, dulu waktu awal saya nggak ngerti. Setelah baca coaching ini saya nanya, gimana caranya ya supaya kamu menyukai baca buku? Minimal deh, 1 hari baca 1 halaman. Apa cara terenaknya? Apa cara ternikmat? Apa yang buat kamu jadi semangat? Akhirnya ketemu banyak ide-ide dan solusi. Jadi pelajarannya di sini, insight-nya Bapak Ibu Saudara, pertanyaan kita menentukan jawaban. Pertanyaan yang benar menghasilkan jawaban yang benar. Pertanyaan yang salah menghasilkan jawaban yang salah. Tetapi tidak semua pertanyaan adalah coaching. Contoh, kalau dari sini ke sana gimana ya? Nah, itu kan belum tentu coaching ya. Tapi coaching adalah untuk membuka potensi dirinya. Oke ya?
Nah, ini sekilas tentang namanya coaching. Saya kalau saya tentang coaching ini bisa antusias panjang lebar bersesi-sesi, gitu ya. Nah, saya lebih belajar lagi. Kalau orang bilang namanya sebuah goal, itu kan berat, hal yang besar. Kadang saya ketemu juga sih orang, apa tujuan hidupmu? Gak tahu, Pak. Nah, apa goal kamu? Gak tahu, Pak. Dan saya coba turunkan, sederhanakan menjadi namanya kata intention. Kata in-nya saya kasih warna beda. Artinya dalam, di dalam. Intention itu adalah niat. Jadi, sebelum kita membangun sebuah goal, kita perlu bangun namanya sebuah niat. Ini yang begitu sederhana. Kan konon katanya orang pernah bilang ini ya, kalau ada ayam mau melompati pagar, apanya dulu yang perlu ada? Dia bilang, oh iya, perlu lompat dulu, semangat dulu, segala macam. Ternyata paling penting adalah punya niat dulu. Nah, jadi segala sesuatu dimulai dari niat. Jadi, sebuah program coaching self-coaching ini adalah untuk membangun kita punya niat. Kalau kita punya niat yang kuat, sungguh-sungguh, 100%, clear, jernih, ya kan, bersih, dan kita bisa tahu kita punya niat sungguh-sungguh, pasti sedikit atau lambat kita akan bisa mencapai tujuannya kita. Saya menyimpulkan dari pengalaman saya beberapa tahun terakhir ini memberikan sesi coaching, saya menemukan kalau orang secara intensinya nggak tinggi, pasti nggak berhasil. Kalau punya niat yang kuat juga dengan namanya komitmen. Mau suka, mau duka, mau enak, nggak enak, nyaman, nggak nyaman, akan dijalankan. Itu orang-orang berhasil. Semua orang-orang juara itu pasti punya intensi yang sangat kuat. Akhirnya, orang-orang juara ini adalah dia punya komitmen yang sangat luar biasa. Contoh, para atlet itu intensinya luar biasa. Dia pasti latihan. Nggak hanya mau pada saat misalkan SEA Games seperti sekarang kemarin ya, baru berlatih di pelatnas. Enggak. Dia setiap hari pasti berlatih. Disiplin. Saya menyadari orang-orang disiplin ini adalah orang-orang yang akhirnya punya hal yang luar biasa. Nah, di bagian intention ini pula, kita perlu menyadari, ini terkait dengan namanya buku yang saya berikan secara free tadi ya. Banyak orang punya intensi bagus, tapi punya intensi niat tandingan. Nah, ini kita perlu beresin. Contoh ya, misalkan bilang ini, saya bulan ini mau melangsing, mau turun berat badan saya 2 kilo. Terus di dalam pikiran tiba-tiba muncul, ah, nggak mungkin, kamu bisa turun. Atau bilang apa? Diet start tomorrow. Dietnya mulai besok aja. Terus tiba-tiba ada teman yang ngajakin, eh, kita udah lama nih nggak ketemuan. Ini apalagi sekarang kayaknya PPKM udah mulai reda ya, COVID udah mulai melandai. Yuk kita ketemuan yuk, hangout yuk. Tuh ada tuh kebetulan tuh dekat tempat kita. Ada tempat makan yang lagi hits ya. Kita ke sana yuk, kita makan. Nah, mulai deh lupa dietnya. Nah, itu juga kenapa? Karena niatnya nggak kuat. Di dalamnya ada niat tandingan. Selama kita nggak bisa beresin itu, akhirnya saya percaya impian tinggallah impian dan angan-angan. Coba, kalau boleh jujur di sini ya, nanti boleh sharing ya. Siapa di sini yang setiap tahun bikin resolusi akhir tahun atau bikin resolusi awal tahun? Nah, pertanyaan saya, kemanakah mereka? Apakah Bapak Ibu Saudara masih mengerjakannya? Saya punya survei di klien-klien saya yang sebelum saya coaching. Mereka bikin resolusi akhir tahun, resolusi awal tahun, hanya bertahan 1 bulan. Setelah itu dilupakan. Habis itu bilang apa? Pas akhir-akhir tahun, aduh, tahun ini saya nggak berhasil. Mumpung ini akhir tahun. Waktunya sebuah riset. Riset.
buat saya tahun depan lebih semangat lagi. Dan dia tahun depannya juga sama lagi seperti itu. Kenapa? Karena tidak punya niat yang kuat. Nah, saya mengutip kata-kata dari guru saya. Dibilang begini, wajar Adrian kalau kamu punya klien seperti itu. Kenapa? Karena inilah kebenarannya. Manusia adalah makhluk yang paling mudah memberikan toleransi kepada dirinya sendiri. Saya ulang ya, kata-kata guru saya yang ini. Manusia adalah makhluk yang paling mudah memberikan toleransi kepada dirinya sendiri. Ya nggak apa-apa lah, nggak capek, masih ada besok. Nah, kalau begitu akhirnya dia nggak pernah mencapai apa-apa. Perhatikan, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda saat ini terlalu sering memberikan toleransi kepada diri Anda sendiri, Anda akan bergerak di akhirnya nggak mencapai apa-apa. Nanti pada saat Anda nanti bertemu dengan Sang Pencipta, ditanya, apakah kamu sudah mengerjakan misi yang aku berikan pada hidupmu di dunia? Maaf, saya belum. Bukankah itu kita akan sangat sedih dan kecewa. Hidup hanya sekali, Bapak Ibu Saudara. Tapi jadikan hidup sekali kita ini menjadi luar biasa. Dimulai dari namanya intention, membangun kita punya niat. Bagian yang kedua, yaitu namanya flow. Nah, flow ini saya belajar dari seorang dokter, profesor, namanya Mihaly Csikszentmihalyi. Susah bacanya. Mihaly Csikszentmihalyi. Dia seorang psikolog. Dan dia baru saja meninggal kemarin, tanggal 20 Oktober ini, karena udah berumurnya meninggal. Dia punya sebuah karya yang luar biasa. Ini saya belajar. Namanya Flow. Nah, dia mengatakan seperti ini. Ini saya pointernya kelihatan ya. Nah, jadi dia bilang ini, manusia dibagi dua. Ada namanya skill, kemampuan, dan ada yang namanya challenge. Nah, kalau kita punya skill-nya rendah, kemudian tantangan hidup rendah, jangan heran Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara jadi orang-orang apatis, gampang negatif, hidup susah, semuanya penuh penderitaan, masa depan suram. Ini adalah orang-orang apatis. Nah, salah satu adalah negatif. Kalau Bapak Ibu punya skill yang tinggi, tetapi challenge-nya kecil, nggak ada tantangan hidupnya, pasti gampang bosan. Aduh, ini doang ya ternyata ya, bosan gitu. Akhirnya kita jadi orang-orang yang gampang bosan. Ya. Kalau kita skill-nya rendah, tantangan hidup kita tinggi, challenge-nya tinggi, pasti kita jadi orang-orang yang stres. Ini saya sering temuin nih di sesi-sesi saya terapi nih. Orang stres ya kan. Ternyata apa? Karena skill-nya rendah. Akhirnya saya coba ajarin dia bagaimana cara dia mengelola emosinya. Kemudian saya minta dia masuk setelah beres ke program coaching untuk dia upgrade dirinya. Nah, yang bagus apa? Kalau Bapak Ibu Saudara seperti ini. Skill-nya tinggi, challenge-nya tinggi. Namanya flow. Kita hidupnya bergairah, hidupnya penuh dengan sukacita, semangat, dan setiap kita bangun pagi, yes, hari ini ada sesuatu yang mau saya kerjakan, yang mau saya selesaikan. Saya berharap Bapak Ibu semua di sini, kita semua bisa berada di level flow. Ini adalah orang yang dibilang apa? Life to the fullest. Kita mencapai potensi puncak kita, meraih peak performance kita. Skill kita tinggi, tantangan kita tinggi, dan kita bisa perform. Dunia ini butuh banyak orang-orang yang bisa berada di flow ini. Nah, program coaching saya ini, jadi saya di sini nggak menjual pada Bapak Ibu semua, saya berharap kita masuk dalam zona flow. Punya skill tinggi, kalau kita nggak punya skillnya, belajar. Ayo belajar. Mumpung lagi era pandemi, tinggal buka YouTube, segala macam, banyak ilmu yang tersebar secara gratis, free. Kita bisa belajar. Sehingga pada saat ada tantangan tinggi, kita bisa berada di atasnya. Ibaratnya apa? Jangan pernah kita mengeluh akan ombak yang ada pada hidup kita. Kita nggak bisa
menstop ombak, tapi belajar kita berselancar di atas ombak. Ini namanya flow, ya. Punya kemampuannya, punya kompetensinya, ada tantangan, kita bisa berselancar di atas ombak. Ini namanya flow, ya. Yang ketiga, terakhir adalah, ini yang penting adalah kita tahu bagaimana cara namanya mengaktifasinya, membuatnya jadi aktif. Nah, ini tahapan terakhir. Nah, tentunya ini perlu namanya program coaching, maupun secara mandiri maupun secara profesional. Untuk kita mengaktifasi, kita perlu seperti ini. Cara Bapak Ibu semua, mulailah semua dari niat, kemudian supaya kita jadi flow, dan kita mengaktifkan yang ada dalam diri kita. Saya percaya Tuhan menciptakan kita itu bukan asal-asalan. Kita semua punya sebuah tujuan, punya sebuah hal yang istimewa. Dan kita itu bukan produk massal, bukan produk pabrik yang umum massal, enggak. Punya hal yang istimewa. Jangan kita menilai diri kita rendah. Kita punya hal yang luar biasa. Ya. Dan saya tutup, kalau Bapak Ibu tertarik, ini nggak wajib beli, saya juga nggak berjualan di sini, Bapak Ibu bisa kunjungi sini, s.id/intention flow activator. Setiap katanya huruf besar ya. Atau bisa ke web saya adanlus.com, nanti ada di bagian shop, di menu shop juga di situ ada. Ya. Begitu saja penjelasan saya, semoga ini bermanfaat dan mencerahkan buat kita semua. Saya kembalikan kepada Bung Miki ya.